Hi Amy. I'm sorry my English is so bad, so I will uh, talk with Indonesian language, okay? Gini ya, ini kan udah banyak berseliweran tuh berita tentang Justice for Amy gitu kan, dengan berbagai macam inilah klarifikasi ini itu dari sini dari situ dari sini dari situ, bahkan dari Bang Paris Hotman sekaligus gitu kan. Gue cuma mau bilang gini, apa yang lu alamin sekarang Amy ya, itu gue alamin juga itu sampai detik ini gitu kan, sampai detik ini. Dan sifat manipulatif laki-laki itu ya kelihatan pada akhirnya gitu kan. Mereka tidak ada gitu laki-laki yang berbuat kesalahan yang mau mengaku itu bullshit banget gitu loh, kecuali hanya ada 1 di antara 1000 lah kalau bisa dibilang ya, apalagi berbuat kesalahan. Seperti apapun, siapapun yang benar, perselingkuhan adalah hal yang tidak benar gitu kan. Perselingkuhan itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar gitu. Kalau kamu memang mencintai anak-anakmu, kamu tidak akan membuat sakit hati ibunya. Kan seperti itu. Sebenarnya kan semua bisa diselesaikan dengan baik gitu, entah melalui mediasi atau melalui siapapun gitu, atau yang jadi mediatornya dari pemerintah manapun. Harusnya kan ini dimediasikan gitu, dimediasikan, jangan dibuat kabur, jangan dibuat abu-abu, jangan dibuat blur gitu. Tapi mungkin si Eden ini mereka butuh waktu, dia dan si TE itu butuh waktu untuk what we should do, kita harus ngapain nih gitu kan. Karena Amy jujur mengklarifikasinya dengan baik ya. Saya bicara ini bukan berdasarkan referensi dari pembicaraan orang-orang atau gimana, tidak, karena ini pure pengalaman pribadi. Sedikit saya spill tentang pengalaman pribadi, kenapa saya sangat bisa merasakan apa yang Amy rasakan gitu. Menurut saya tidak ada orang tua yang ingin membunuh anaknya, apalagi anak kandungnya gitu kan. Gak mungkin banget gitu. Even dia untuk kepentingannya, untuk sakit hatinya gitu, untuk meredakan sakit hatinya, untuk kepuasannya gitu kan. Nah, terus kenapa kalau misalnya memang si Amy ini agak lain gitu pikirannya, kenapa dia tidak dibawa ke psikiater aja gitu, biar diperiksa gitu. Kayak gua ya, saya menceritakan pengalamanku gitu. Udah gua bingung gua dah pokoknya ya. Jadi gue itu pada waktu itu benar-benar semuanya difitnah. Apa yang dia lakukan itu, pakaiannya, semua pakaian jeleknya dia dipakein ke saya gitu kan. Dan sampai detik ini saya belum bisa bersama dengan kedua anak saya gitu. Cuman kondisinya saya lebih banyak diam karena keterbatasan. Banyak sekali keterbatasanku untuk bicara dan bergerak gitu, bicara dan bertindak itu meskipun dengan keterbatasan, sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah sabar aja dulu sampai dengan tiba waktunya. Ya, segala sifat manipulatif semua yang dia lakukan itu dituduh ke saya. Tidak memberikan nafkah biologis, tidak berhutang di mana-mana, macam-macam. Bahkan dia mengatakan ke orang-orang dan ke pacarnya atau ke selingkuhannya ya, selingkuhannya waktu masih bersamaku, sekarang sudah pacarnya, bahwa saya menjual anak-anak saya untuk kepentingan pribadi. Anak-anak yang mana gitu. Cuman Amy, maaf gitu, sorry to say, saya agak sedikit beruntung daripada dirimu, karena sampai detik ini pun komunikasi dengan anak masih baik gitu, walaupun cuman via WhatsApp gitu kan. Nah, cuman kan yang namanya ibu, ketika anak-anak WA bilang bunda rindu, bunda pengen dijemput, begini begitu, itu gimana sih perasaan seorang ibu, apalagi kita yang mendampingi mereka dari lahir sampai mereka besar gitu kan, yang mengurusi mereka gitu, kayak seperti itu. Nah, kendalanya adalah yang pertama sudah tidak ada komunikasi. Saya diblokir sama beliau gitu. Saya berkomunikasi hanya dengan anak-anak, dan sekeluarga pun sepertinya semuanya sudah terserah dia aja gitu, ndak mau ngurus gitu, ndak mau membantu gitu. Kok tega banget ya ada orang yang mau memisahkan anak dengan ibunya gitu. Itu rasanya kayak apa sih buat teman-teman yang udah punya anak ya. Walaupun gimana ya, walaupun ya namanya ibu gitu kan, punya cara masing-masing, punya cara yang berbeda untuk mengasuh anak seperti itu ya. Sampai detik ini saya pun masih terpisah gitu, walaupun hanya terpisah pulau, masih terpisah dengan anak-anakku. Hey Amy gitu, kita sama-sama sedang berjuang ya.
Saya cuma bisa berdoa semoga kamu mendapatkan keadilan gitu ya, dan semoga semua, dan saya yakin benar semua keburukan yang mereka ceritakan tentang kamu itu bullshit, itu bohong. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya yang difitnah, saya yang dibilang ini itu, makanya kenapa dia yang layangkan surat perceraian dan kenapa anak-anak ada di dia gitu ya. Jadi orang akan percaya dengan hal itu. Oh iya, gua yang nyeleweng gitu, gua yang aneh gitu. Dan saya dibilang mungkin agak gila karena iya benar, saya konsultasi dengan psikiater karena kena anxiety disorder ya, karena anxiety disorder. Saya meminum antidepresan, iya benar gitu. Siapa sih yang nggak stres ketika suaminya belasan kali, bertahun-tahun kumpul kebo, belasan kali selingkuh. Terus kita juga yang harus cari nafkah, tidak dinafkahi selama berumah tangga. Ibu mana yang nggak stres gitu. Sementara memahami kondisi dia sedang bersama dengan perempuan lain dan kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus bekerja. Itu menurut saya hebat banget gitu menurut saya. Akhirnya finally I realized that you so good lah gitu, bisa dalam keadaan mental kayak gitu bisa tetap kerja gitu buat anak gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal manipulatif gitu. Dan kalau kenapa saya speak up gitu, karena benar-benar hati saya istilahnya terkorek gitu loh dengan berita-berita tentang Emmy ini gitu. Dan saya sudah 2 tahun tidak serumah dengan anakku. Sampai saat ini saya masih berjuang untuk bisa berkumpul dengan anak-anakku gitu. Kalaupun saya menuntut secara hukum sangat bisa. Cuman ada hal-hal yang harus saya kondisikan terlebih dahulu, dan saya harus memahami betul-betul mental anak-anakku. Dicuci otaknya, brainwash mereka itu iya banget malah. Tapi karena dia tidak menemukan kelemahanku, tidak menemukan kesalahanku, di mana anak-anak melihat, menyaksikan semua apa yang dia lakukan, dia bisa mencuci otak orang lain, tapi tidak dengan otak anak-anakku. Akhirnya dia mengambil jalan tengah dengan cara memanfaatkan empati anak-anakku ke bundanya, ke saya gitu. Jangan ganggu bundamu, jangan kesana, kasihan bundamu, dia hidup baru, dia tidak punya apa-apa. Bahkan saya dikatakan hanya ngontrak, nikah nggak jelas, dan lain-lain seperti itu. Pokoknya macem-macem, luar biasa pokoknya ya. Tapi saya memilih untuk diam gitu, untuk diam dulu untuk sementara waktu ya. Dan kalau diceritakan tentang seperti apa perbuatannya, dan saya juga sudah introspeksi diri, kok saya cuman segini balesnya kayak gini gitu kan. Cuma ya sudahlah gitu. Jadi Emmy, I know what are you feeling gitu. I'm as a mom, I really know what are you thinking right now gitu. Kamu depresi banget segala macam, terus tanpa kekuatan, tanpa support dari orang-orang yang istilahnya yang kayak misalnya yang kita harapkan Bang Hotman bisa membelamu tapi nggak bisa, itu gitu kan. Tapi tenang Emmy, ada Tuhan yang maha segala-galanya, dan semoga teman-teman netizen juga bisa ngebantu ya si Emmy ini gitu. Kita berjuang sama-sama ya Emmy ya gitu. Kita sama-sama tunggu kabar baiknya. I pray for you gitu. Saya mendoakanmu dengan harapan saya pun bisa akhirnya bersama dengan anak-anakku gitu ya. Semangat ya Emmy ya, semangat. Keep fighting gitu, jangan menyerah, jangan putus asa, perjuangkan anak-anakmu ya. Saya mau ngebahas sepenggal pendapatku tentang video-video itu, tapi saya rasa saya tidak punya kapasitas yang besar untuk menyerap informasi dan membagikan, takutnya jatuhnya fitnah. Mungkin di video berikutnya ya, dan kalau ada yang mau tahu seperti apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, mungkin ada teman-teman yang bernasib sama itu, mungkin kita bisa sharing atau komen di bawah. Oke? Ya, buat ibu-ibu pejuang-pejuang di luar sana, terutama sudah merangkap juga pejuang nafkah, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati, semoga Allah meridhoi setiap langkah dan apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, shalom.